kajian ilmiah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita masuki subjudul baru, yaitu pembahasan tentang al-hibatu, al-hibah, hibah, yang dalam bahasa kita disebut dengan pemberian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, hibah secara syar'i maknanya adalah tamlikul insani ma lahu li ghairihi fil hayati bila iwadin. Hibah itu adalah pemberian hak milik seseorang terhadap hartanya kepada orang lain selama hidup tanpa adanya kompensasi imbalan, yaitu pengalihan kepemilikan harta kepada orang lain selama hidup ya tanpa adanya ya kompensasi imbalan. Tidak ada imbalan, tidak ada pertukaran, ya, tidak ada barteran, demikian. Inilah maksud dari al-hibah. Ya, al-hibah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya syariat kita, agama kita memotivasi umat Islam, pemeluk agama ini untuk melakukan hibah, pemberian, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', demikian pula Irwaul Ghalil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadau tahabu, saling memberi ya pasti saling mencintai. Hibah secara bahasa juga disebut dengan ya al-hadiyah wal atiyah. Ya. Hibah juga disebut dengan hadiah, begitu juga ya al-atiyah, yaitu pemberian, demikian. Nah, di sini Rasulullah menggunakan kalimat tahadau dari kata hadiah, ya, salinglah memberi hadiah
pasti saling mencintai. Demikian. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda kepada para wanita, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya nisa al muslimat, wahai wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Wahai para wanita muslimat, janganlah ada seorang tetangga yang meremehkan tetangga lainnya walaupun sekedar pemberian berupa kikil kaki kambing. Kikil mungkin paham maksudnya, kikil ya, bagian kaki dari kambing tersebut. Demikian ya. Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita ya untuk saling memberi. Yang ini akan memunculkan kecintaan. Pemberian ini akan memunculkan kecintaan, ya. Dan tidak boleh juga kita meremehkan sekecil apapun pemberian seseorang. Tidak boleh kita meremehkan sekecil apapun pemberian seseorang kepada kita, ya, karena bisa jadi sesungguhnya sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang berharga bagi dirinya, dan pemberian itu merupakan bentuk penghormatan ya orang yang memberi kepada orang yang diberi, sekaligus itu merupakan bentuk kecintaannya. Demikian, oleh karenanya tidak boleh kita meremehkan. Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimat. Mengapa para wanita muslimat ini yang mereka disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka yang memasak makanan, ya. Nah, ada indikasi kenapa kok Rasulullah SAW ini ya menyeru wanita. Pertama adalah bisa jadi maksudnya karena wanita yang memasak makanan, mereka yang mengolah makanan, ya. Dari mereka lah makanan itu muncul. Bisa juga maksudnya adalah ya kekikiran itu lebih dominan dimiliki oleh para wanita, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memotivasi atau menyeru wanita ini, ya, para wanita. Dan bisa juga adalah bisa jadi para wanita ini mereka ya memiliki sifat malu ketika hanya mungkin bisa memberi dengan sedikit, sehingga itu menahan dirinya untuk memberi. Nah, barangkali ini diantara alasan yang bisa untuk diterima mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini menyeru wanita ya agar mereka jangan ada yang meremehkan pemberian ya tetangga satu dengan yang lainnya. Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah ada seorang tetangga yang meremehkan tetangga lainnya. Tidak boleh kita meremehkan ya pemberian ya orang lain kepada kita, ya. Walau firsana syatin, walaupun hanya sekedar kikil kambing, ya. Seperti itu. Ya. Demikian ya para muslim rahimani rahimakumullah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jangan kita meremehkan ya. Oleh karenanya jangan pula mungkin ya ini berarti dua hal yang bisa kita ambil dari sini, walaupun mungkin bisa lebih ya. Minimalnya dua hal, yaitu jangan sampai ya mungkin nilai yang sedikit atau nilai yang remeh ini atau pemberian yang mungkin menurut kita remeh ini menghalangi kita untuk memberi. Bisa jadi itu pertama ya dibutuhkan oleh orang tersebut. Yang kedua ya bisa jadi itu akan menarik ya kecintaan ya, hadirnya kecintaan. Demikian ya. Begitu juga di sini ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang mau menerimanya, jangan dia meremehkan pemberian orang tersebut ya, mungkin dengan menyatakan bahwasanya seperti ini saja kok dibagikan ke kita, begitu. Tidak boleh kita meremehkan pemberian orang lain.
Jangan kita pula meremehkan, ya. Jangan pula kita menahan diri kita atau menjadikan kita kikir ketika sesuatu yang remeh ini, ya, bagi diri kita ini kita tahan dari diri kita untuk kita bagi diri kita untuk kita berikan kepada orang lain. Bisa jadi itu bermanfaat bagi orang lain, ya. Dan ini juga ada pengajaran dari Nabi SAW untuk kita tidak meremehkan, ya, pemberian orang lain, ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin remeh, walaupun mungkin sedikit yang diberikan, maka hendaklah kita menerimanya, ya. Hendaklah kita menerimanya. Jangan kita menolaknya. Itu akan menyinggung perasaan orang yang memberi. Bisa jadi menurut, ya, di sisi orang yang memberi, ini merupakan satu yang berharga bagi dirinya. Sesuatu yang merupakan pengorbanan besar bagi dirinya untuk memberi, mengeluarkan dari dirinya lalu memberikan kepada orang lain. Mengeluarkan harta tersebut yang mungkin ini disukai dan dicintainya, dan ini, ya, berharga bagi dirinya lalu diberikan kepada orang lain, ya, demikian. Maka terima, ya, maka terima. Dan Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada kita. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan tentunya hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, andaikan aku diundang makan, ya, untuk sebuah jamuan zira'. Zira' itu artinya, ya, siku, barangkali zira' itu adalah, ya, ini kalau zira' itu bagi manusia adalah seperti ini, ya, zira'. Nah, kalau bagi hewan berarti bagian lututnya sampai kepada kakinya, atau kepada qura'in, ya, atau diundang pada jamuan makanan berupa qura'. Apa itu qura'? Qura' itu bagian kaki dari hewan, ya. Yang tentunya ini adalah ungkapan yang menunjukkan jamuan makanan yang ini sedikit dagingnya. Nah, gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, la ajabtu, tentu aku akan menghadirinya, aku akan memenuhinya. Lihat, ya. Padahal kalau Rasulullah SAW itu lebih suka, ya, bagian katif dari kambing atau hewan, ya. Yang di situ lebih banyak dagingnya, ya. Lebih banyak dagingnya. Namun andaikan Rasulullah diundang untuk makan bagian kaki ke bawah, ya, bagian lutut ke bawah, hewan-hewan, ya, yang dimasak, yang halal untuk dimasak tentunya, maka Rasulullah akan datang. Demikian. Lebih-lebih, ya, merupakan hak seorang mukmin atas muslim, ya, lainnya, mukmin atas mukmin lainnya atau muslim lainnya, diantaranya adalah memenuhi undangan. Kata Nabi SAW, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun, dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, dan ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5 disebutkan, ya, wa ijabatu da'wati. Di antaranya adalah memenuhi undangan. Demikian. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya, hakul muslimi al muslim situn, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6, kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah, fa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka, ya, penuhilah undangan tersebut, ya, demikian, ya, hadis riwayat Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ini dia luar biasa, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un laqabiltu, andaikan aku diberi hadiah, dan hadiah itu boleh bagi Rasulullah SAW. Jadi undangan,
Bila diundang hanya sekedar mungkin makan makanan yang yang sepele, ya, makanan yang mungkin tulang melulu begitu ya. Mungkin tidak ada dagingnya kecuali hanya sedikit. Begitu juga ketika diberi hadiah, maka Rasul mengatakan, wa idza uhdiya ilayya, andaikan aku diberi hadiah berupa dzira'un, tadi kita katakan yaitu bagian ya ini dengan ini, itu dzira' ya, bagi hewan ya, maka bagian lutut ke bawah ya, au qura'un, atau qura', bagian kaki dari hewan tersebut, la qabiltu, tentu aku akan terima ya. Mengapa? Ini luar biasa akhlak ya, akhlak, yaitu menerima pemberian hadiah, undangan, menyambut undangan, walaupun mungkin ya undangan tersebut mungkin makanan mungkin tidak ada juga ya, atau makanan namun remeh yang mungkin sedikit atau remeh ya dalam pandangan kita, karena mungkin kita biasa makan yang lezat ya, komplit menunya, maka datanglah. Lebih-lebih barangkali yang mengundang ini adalah mungkin orang-orang yang mereka juga sesungguhnya butuh untuk diundang. Maka ketika mereka itu mengundang kita, karena ada harapan besar kehadiran kita dan kebanggaan ya, kesenangan yang luar biasa pada diri mereka ketika melihat kita, dia melihat kita bisa memakan makanan kita, demikian. Maka senangkan ya, masukkan kegembiraan ke dalam hati saudara Anda dengan menghadiri ya undangan ya, atau menerima pemberiannya, demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada hadiah-hadiah yang tidak boleh untuk ditolak ya. Hadiah-hadiah yang tidak boleh ditolak. Ada hadiah yang tidak boleh ditolak. Dari Azrah bin Sabit al-Ansari radhiyallahu anhu, ia mengatakan, haddatsani Sumamatu ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepadaku Sumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, dakhaltu alaihi fanawalani tiban, qala kana Anas radhiyallahu anhu la yaruddu at-tiba, qala wa za'ama Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaruddu at-tiba. Kata Sumamah ya, aku masuk menemui kata Azrah, aku masuk menemui Sumamah, lalu dia memberikan kepadaku minyak wangi, parfum. Lalu ia mengatakan, yaitu Sumamah mengatakan, dahulu Anas radhiyallahu an itu tidaklah menolak ya pemberian berupa parfum, minyak wangi. Dan Anas meyakini bahwasanya Nabi SAW dahulu itu tidak pernah menolak pemberian berupa parfum, demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, demikian. Hadis yang sahih. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la turaddu, ada 3 hal yang tidak boleh ditolak ketika diberikan. Al-wasaidu, yang pertama, bantal. Wah, ini ya tentu jangan ditolak kalau ada hadiah bantal ya. Maksudnya apa? Untuk tidur ya. Wadduhun ya, kemudian yang berikutnya adalah minyak rambut ya, kemudian walaban, dan susu, demikian ya. Jadi bila digabungkan di sini ada 4 ya, ada 4 hadiah-hadiah yang tidak ditolak ya. Minyak wangi yang pertama dengan hadis yang berbeda, kemudian 3 hadiah disebutkan dalam satu hadis yang beriringan ya, atau yang bersamaan penyebutannya, yaitu bantal, minyak rambut, dan susu, demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat yang hasan, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu
taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ada anjuran dalam syariat kita untuk berbalas kebaikan, ya, untuk berbalas kebaikan. Yaitu membalas kebaikan orang kepada kita, ya. Dan ini, ya, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86, apabila kalian diberikan sebuah penghormatan, apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan lebih baik atau yang semisalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha menghitung segala sesuatu, ya. Jadi Allah akan hitung, Allah akan perhitungkan kebaikan yang telah diberikan, bahkan kebaikan berupa balasan atas kebaikan. Ini Allah akan hitung, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan untuk membalas dengan lebih baik atau kalau tidak bisa maka semisalnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha." Lihat, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut, ya. Nah, seperti itu. Lihat bagaimana Nabi kita SAW lebih dahulu memberikan contoh, teladan, mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapakah yang lebih, ya, utama untuk mendapatkan hadiah? Ya. Siapakah orang yang lebih berhak terlebih dahulu untuk mendapatkan hadiah? Nah, tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang yang berhak untuk mendapatkan hadiah adalah orang yang paling banyak jasanya kepada kita. Tentunya seperti itu. Siapakah orang yang paling banyak jasanya kepada kita? Maka pertama sekali adalah orang tua kita, ya, orang tua kita. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia mengatakan, man abar, ya Rasulullah, siapakah yang aku harus berbakti atau berbuat baik kepadanya? Maka Rasul mengatakan, ummaka, ya, ibumu. Dia katakan, man abar, siapa yang aku harus berbuat baik kepadanya? Ibumu. Lalu tanya lagi, siapakah yang harus aku berbuat baik kepadanya? Ibumu. Ya, demikian. Lalu berikutnya ketika dia bertanya kali keempat, siapakah yang aku harus berbuat baik kepadanya? Abaka, ayahmu. Demikian. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dalam di dalam Adabul Mufrad, ya. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang semisal juga banyak, ya. Siapakah orang, dalam hadis ada seseorang datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, siapakah orang yang aku harus, ya, melakukan kebaikan kepadanya? Maka Rasul mengatakan ibumu sampai 3 kali, maka setelah itu baru ayahmu. Demikian, ya. Nah, ini yang pertama sekali, ya, yang kita harus berikan kebaikan ini kepada mereka, yaitu kedua orang tua kita. Berikutnya adalah, ya, pasangan hidup kita bila memiliki pasangan hidup, tentunya pasangan hidup yang syar'i, ya, bukan pacar, ya, tapi pasangan hidup kita.
inilah yang lebih utama setelah kedua orang tua untuk kita berikan ya kebaikan, ya hadiah kepada mereka. Secara khusus tentunya seorang istri, ya seorang istri yang dia bersedia untuk berpisah dari orang tuanya yang menemani kita, ya hidup bersama dalam suka dan duka, namun tidak ada duka dalam cinta, sehingga dalam suka dan cinta saja, ya demikian. Yang dia bersedia juga untuk melahirkan anak-anak kita yang darinya akan muncul anak keturunan kita yang akan memberikan manfaat besar bagi diri kita, baik itu dalam dunia, kehidupan dunia kita maupun akhirat kita, demikian. Dan dia juga mau merawat anak-anak kita dan juga sebenarnya adalah anaknya, seperti itu. Nah, oleh karenanya ya sangat pantas mereka mendapatkan penghargaan dari kita, ya sangat pantas untuk mendapat penghargaan dari kita, ya walaupun tidak seberapa, tapi tentunya ya pasangan hidup kita yang syar'i ini, yang kita cintai ini tentunya merasa bahagia akan ya muncul senyuman indah di bibirnya, ya, karena pemberian dari kita, penghargaan terhadap ya kerja kerasnya, ya pengorbanannya, demikian ya. Baik, berikutnya adalah orang yang ya lebih utama untuk mendapatkan hadiah dari kita adalah ya tetangga. Sebenarnya adalah ya bisa juga adalah tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, tentunya demikian. Ya, secara umum adalah kerabat tentunya, ya. Kalau dia adalah tetangga, maka ini lebih utama, dia memiliki dua hak, yaitu hak tetangga, demikian pula hak kerabat. Kalau dia seorang muslim, maka menjadi ya 3 haknya, demikian. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini dalilnya, ia mengatakan, qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, aku katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya 2 tetangga, ya. Kepada manakah dari keduanya aku harus berikan hadiah? Qala, Rasul mengatakan, ila aqrabihima minki baban, ya. Kepada orang yang paling dekat pintunya denganmu, kata Rasulullah SAW, ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Demikian, ya. Nah, ini yang mestinya ya menjadi perhatian kita. Jangan pula lah kita membawa makanan untuk tetangga jauh, melewati rumah tetangga yang dekat pintunya dari kita, sembari meninting membawa makanan secara terbuka. Dan tetangga tersebut melihat sambil melongo. Ya, ini luar biasa ini. Ini siksaan tanpa sengaja ya kepada tetangga seperti ini, ya. Jangan sampai membantu syaitan untuk memunculkan iri dan dengki kepada tetangga tersebut. Ya. Pun kalau seandainya hendak memberikan hadiah kepada tetangga yang lain yang lebih jauh, atau mungkin kepada kerabat tapi jauh, maka janganlah sebaiknya janganlah ya menampakkan hadiah tersebut secara terbuka, namun sembunyikan. Ya, alangkah lebih baik bila ya diberikan kepada tetangga yang dekat lebih dahulu, walaupun mungkin sedikit. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kekasihnya tercinta Aisyah radhiyallahu anha, ya walaupun Nabi memiliki kekasih yang lain karena beliau punya istri-istri yang lain, ya. Hanya saja Aisyah radhiyallahu anha yang paling dicintai. Nah, beliau ini memberikan nasihat kepada istri beliau untuk memberikan hadiah itu kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Demikian, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada hadis yang lain dari Quraib,
ya, bekas budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan anna Maimunata bintal Harisi radhiyallahu anha akhbarathu annaha a'taqat walidatan wa lam tasta'din an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Quraib Maula bekas budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menceritakan bahwa Maimunah, ya, putri dari Al Haris radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibi dari Ibnu Abbas, pernah mengkabarkan kepadanya bahwa ia pernah membebaskan satu budak wanita, namun beliau belum minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumaha alladhi yaduru 'alaiha fihi qalat asy'urta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati. Maka tatkala di hari di mana giliran dari Maimunah radhiyallahu anha untuk Nabi, ya, menggilirnya datang ke rumahnya, maka Maimunah radhiyallahu anha mengatakan, apakah Anda wahai Rasulullah merasakan, ya, tidakkah Anda menyadari bahwa saya telah membebaskan budakku? Maka Rasul mengatakan, awa fa'alti, apakah engkau telah melakukannya? Qalat, na'am, iya. Kata Maimunah, ya sudah kulakukan. Qala, maka Rasulullah mengatakan, ama innaki law a'taitiha akhwalaka kana a'zama li ajriki. Masya Allah, luar biasa ini, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya andaikan engkau berikanlah budak tersebut kepada paman-pamanmu, ya, maka itu lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya bagi dirimu, demikian, ya. Lebih besar pahalanya, ya, lebih besar bagi pahalamu, demikian. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pemberian hadiah kepada karib kerabat ini lebih besar pahalanya. Ya, mengapa? Karena di sini ada dua pahala. Selain pahala pemberian, ada pahala, ya, silaturahim, demikian. Kalau hanya sekedar dibebaskan, maka ini kebaikan hanya untuk si budak saja, ya, demikian. Namun apabila diberikan kepada, ya, paman, yang tentunya pamannya adalah hamba-hamba Allah yang soleh, orang-orang yang soleh, maka perlakuan yang baik akan didapatkan, ya, kepada budak tersebut. Selain juga ada pemberian yang bermanfaat bagi keluarga, sekaligus ini bentuk, ya, silaturahim, demikian. Nabi SAW pernah bersabda terkait dengan sedekah. Beliau SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzirrahim, ya, wa 'ala dzirrahim sintani sadaqatun wa silatun. Hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah. Kata Nabi SAW, sedekah kepada orang miskin itu hanya satu saja pahalanya, yaitu sedekah. Namun sedekah kepada dzirrahim, itu yang memiliki hubungan kerahiman, kekerabatan, ya, maka itu ada dua pahalanya, pahala sedekah dan pahala silaturahim, demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya di sini harus kita cerdas di dalam, ya, mengeluarkan harta kita yang kita cintai, ya, kepada pihak-pihak yang ini akan mendatangkan pahala besar bagi kita. Mesti kita harus cerdas, ya, cerdas, demikian. Nah, ternyata memberikan, ya, hadiah, ya, pemberian apapun, ya, kepada karib kerabat ini lebih besar pahalanya, karena ada dua pahala di sana, ada pahala pemberian, sekaligus di sana ada pahala silaturahim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas, ya, hadiah. Setelah kita menyebutkan tentang hadiah tersebut, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah, ya, maka di sini ada pemberian hadiah yang dia
salah dalam teknis, ya, keliru di dalam caranya. Demikian. Apa itu? Yaitu memberikan hadiah kepada anak-anak tanpa, ya, memberikan kepada anak yang lain, ya. Nah, di sini diharamkan untuk memberikan hadiah kepada sebagian anak namun tidak diberikan kepada yang lainnya. Demikian. Baik, ada riwayat hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir adalah Nu'man putra Bashir, yang keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayah dan putra ini keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja satu senior, satu junior, ya. Nu'man ini kecil, ya. Yang menceritakan, ya, qala tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Ia mengatakan, ya, ayahku pernah memberikan hadiah kepadaku, ya, atau sedekah begitu, ya, dengan sebagian hartanya. Ya. Jadi harta orang tua bukan harta anak, tapi tidak sebaliknya, ya. Harta anak, ya, itu adalah harta orang tua, ya. Harta anak adalah harta orang tua. Dari mana kita tahunya? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, ketika ada seseorang yang melaporkan orang tuanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan seperti ini, ya, innali malan wa inna walidi yahtaju ila mali. Sesungguhnya aku punya harta dan juga punya keluarga, ya, yang harus ditanggung jawab, yaitu anak dan istrinya. Namun sesungguhnya ayahku atau orang tuaku itu butuh kepada hartaku. Artinya minta, ayahnya ini minta harta kepadanya. Ya, seperti itu. Yang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau maka Rasul mengatakan, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ya, inna auladakum min atyabi kasbikum, kulu min kasbi auladikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian yang terbaik. Makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Demikian. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian, ya. Jadi, ya, harta orang tua bukanlah harta anak, namun harta anak adalah harta orang tua. Demikian, ya. Baik, ya. Nu'man menceritakan bahwasanya, ya, ayahku bersedekah atau memberikan hadiah, ya, kepadaku dengan sebagian hartanya. Ternyata hal itu diketahui oleh ibu Nu'man, ibunya Nu'man. Faqalat ummi, ibuku, maka ibuku mengatakan, nama ibunya adalah Amrah, ya, bintu Rawahah, Amrah bintu Rawahah, ya, radhiyallahu anha. Kata ibunya si Nu'man ini, karena ternyata ibunya Nu'man bukan hanya melahirkan Nu'man, namun ada melahirkan anak-anak yang lain. Maka ibunya Nu'man yang memiliki perasaan keibuan, ya, yang mencintai semua anak-anaknya. Jujur kita katakan, seorang ibu lebih mencintai anak ketimbang seorang ayah mencintai anak. Demikian, ya, karena dia yang melahirkan anak. Seperti itu. Maka pengorbanan ini melahirkan cinta lebih ketimbang seorang ayah, ya, yang hanya yang mungkin hanya memiliki perjuangan yang sedikit, ya. Walaupun kita katakan perjuangan itu juga berharga bagi sang anak, di mana dia juga mencari nafkah, ya, berjuang, ya, untuk kehidupan anak dan istrinya. Demikian. Namun, ya, seorang ibu tentunya ini lebih, ya, lebih kecintaannya karena pengorbanannya lebih kepada anaknya. Demikian, ya.
Maka sang ibu Nu'man ini mengatakan kepada suaminya, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ridho, katanya, sampai engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksinya. Fantalaqa abi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Fantalaqa abi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahku pun beranjak menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati, agar ya beliau menjadikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas pemberian kepadaku itu, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afa'alta hadza biwalidika, afa'alta hadza biwaladika kullihim, ya. Apakah engkau melakukan hal seperti ini dengan anak-anakmu semuanya? Dalam hadis yang lain disebutkan, apakah engkau memiliki anak selain Nu'man? Katanya, iya. Lalu Rasul bertanya lagi, apakah engkau melakukan hal yang sama dengan anak-anakmu yang lainnya? Tidak, katanya. Demikian. Maka di sini kelanjutannya, qala la, tidak, katanya. Ya, tidak. Maksudnya dia tidak berikan kepada anak-anak yang lain seperti yang diberikan kepada Nu'man. Ya. Tambahan setelah itu ada riwayat seperti ini, ya. Summa qala ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa. Ya. Apakah engkau senang, ya, mereka itu dalam bakti kepadamu itu dalam porsi yang sama? Qala bala. Maka kata Bashir, ya tentu. Qala, maka Rasul mengatakan, fala idzan, kalau gitu tidak. Kalau begitu tidak. Maksudnya apa? Tidak mau Rasulullah untuk menjadikan, ya, untuk menjadi saksi atas hal tersebut. Mengapa? Dalam hadis yang lain disebutkan, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Nah, seperti itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasul bersabda, fala tushhidni idzan, ya, kalau begitu jangan engkau jadikan aku sebagai saksi. Fa inilah ashhadu ala jaurin, karena sesungguhnya aku tidak akan bersaksi atas sebuah kezaliman. Itu sebuah kezaliman ternyata, ya. Demikian. Lalu di akhir hadis disebutkan faraja'a abi, lalu ayahku pun kembali, katanya, yaitu Bashir itu kembali, faraddatil kasadaqah, lalu ditarik kembali, ya, pemberian tersebut ditarik kembali, tidak jadi diberikan. Kenapa? Kezaliman. Demikian. Nah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, begitu juga Abu Daud. Nah, ini dengan beberapa gabungan riwayat, ya, seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak boleh kita memberikan hadiah kepada anak tanpa diberikan hadiah kepada anak yang lain. Tidak boleh. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ya, kami memberikan hadiah kepada anak-anak, ya, ini secara menyeluruh kami berikan. Hanya saja, apakah harus sama pemberian tersebut? Maka kita katakan begini, ya, dalam teknis pemberian, maksudnya teknis apa yang harus diberi, maka dilihat kebutuhan sang anak, kan begitu. Dilihat kebutuhan sang anak. Anak-anak ini apa kebutuhannya? Kalau ternyata mereka dalam satu jenis kebutuhan itu sama, contohnya pakaian, maka semua diberikan pakaian. Namun kita katakan tidaklah sama di dalam ukuran, ya, tidaklah sama dalam mungkin warna, karena mungkin mereka berbeda selera, kan begitu. Maka disesuaikan, ya, disesuaikan. Namun jangan satu tidak diberi, yang lain diberi. Ini keliru, ya. Kecuali mungkin dalam porsinya. Contoh, mungkin ketika tidak mampu untuk memberi secara bersamaan, maka bisa dijanjikan,
bagi yang belum mendapatkan ketika itu. Demikian ya. Seperti itu ya. Namun diberikan sesuai dengan kebutuhan, ya. Bila dia ya kebutuhan ketika di waktu bersamaan itu membutuhkan hadiah atau pemberian yang sama jenisnya, maka ketika itu diberikan secara bersamaan, maka itu lebih utama, namun disesuaikan dengan kebutuhan mereka, keperluan mereka. Demikian ya. Contoh, ini ada jajan, diberikan jajan, satu anak diberikan, satu tidak diberikan, maka tidak boleh ya. Maka contoh, kalau Ustadz gimana kalau seandainya ini anak contohnya dia mendapatkan predikat tinggi, yang satu tidak, dijanjikan bahwasanya yang predikat tinggi ini mendapatkan hadiah demikian ya. Maka ketika anak tersebut mendapatkan peringkat, maka berikan, tapi anak yang lain diberikan namun dengan nilai rendah. Boleh ya. Akan tetapi pemberian harus sama ketika itu diberikan. Nah, sebagai motivasi baru nanti dilebihkan setelah itu. Jadi ada porsi yang sama dulu diberikan kepada masing-masing anak, baru setelah itu nanti dilebihkan dikarenakan prestasi tersebut. Untuk apa? Untuk motivasi anak yang lain. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ini penyampaian materi dari kita insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan penyampaian materi ya pada waktu mendatang, dan pembahasan tentang hibah ini, pemberian ini belum berakhir ya. Insyaallah ta'ala ya akan ada pembahasan lanjutan insyaallah ta'ala. Baik ya, kita akan masuki sesi soal jawab. Kita lihat apa pertanyaan yang telah masuk. Kita lihat ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh teleponan dengan wanita yang sudah dilamar? Hanya sekedar tanya kabar. Gimana Ustaz? Boleh atau tidak? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh teleponan. Karena belum halal. Ya, belum halal. Ya. Belum halal untuk bisa telepon-teleponan. Lebih-lebih hanya sekedar tanya kabar saja. Ya, tidak ada kepentingan dan tidak keperluan. Ya, demikian. Nah, tentunya ya ini akan membuka peluang bagi syaitan untuk menjerumuskan salah satu atau kedua-duanya ke dalam dosa zina. Ya, ketahui sesungguhnya ya, zina itu banyak bagiannya ya. Zina itu bisa dengan pandangan mata, zina itu bisa dengan lisan, zina itu bisa dengan tangan ya. Zina itu bisa dengan hati. Nah, ini dikhawatirkan ya, ini bisa jatuh kepada zina ya. Ini bisa jatuh kepada zina. Makanya ya sebaiknya berhati-hati, tidak membuka peluang bagi syaitan untuk menyesatkan. Demikian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, kita sebutkan dari Muslim ya,
Nabi SAW bersabda, Inna Allah kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina adraka dzalika la mahalata fazinal ainaini an-nadharu wa zinal lisanu wa zinal lisani an-nutqu wan nafsu tamanni wa tashtahi atau wan nafsu ya tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh ya. Hadis riwayat ya Muslim dengan nomor urut hadis 2657. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan ya atas anak Adam ini bahagian dari zina. Maksudnya apabila hal ini dilakukan maka itu bagian dari zina. Dia akan mendapati hal tersebut tidak bisa mengelak ya. Fazinal ainaini an-nadharu, zina kedua mata adalah melihat. Wa zinal lisani an-nutqu, zina lisan adalah membicarakan. Mata contohnya melihat fotonya, gambarnya, melihat fisiknya mungkin ketika itu bertemu ya. Zina lisan walaupun tidak bertemu bisa jadi itu membicarakannya ya. Ya kalau lewat telepon ini bisa tentang bahkan naudzubillah min dzalik ya, bisa berbicara tentang masalah ranjang, naudzubillah min dzalik ya. Seperti itu. Nah, ini jiwa akan menginginkan dan berangan-angan. Apalagi ketika dibicarakan, maka langsung terbayang dalam benaknya. Ya, seperti itu. Dan kemaluanlah yang akan membenarkan hal itu atau mendustakan. Yaitu apakah akhirnya ini akan berdampak kepada perzinahan yang sebenarnya, yaitu terjadinya pertemuan ya dua alat kelamin yang tidak halal, naudzubillah min dzalik, atau tidak. Tapi ternyata ini dimasukkan ke dalam zina. Lisan berzina, pandangan berzina, hati juga bisa berzina. Bahkan disebutkan ya langkah kaki juga bisa disebutkan dengan berzina, dengan menemui. Tangan juga bisa berzina dalam hadis yang lain itu ya disebutkan dengan menyentuhnya, itu zina. Demikian ya. Nah, ini sebahagian riwayat tentang masalah ini ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya berhati-hati ya. Berhati-hati. Maka tidak boleh telepon ya. Berbeda halnya apabila ada keperluan untuk menelpon. Contoh ya, menelpon bertanya tentang mahar. Karena contohnya terlewatkan untuk ditanyakan, ya seperti itu. Dan sekedar bertanya dan tidak ada keinginan untuk untuk melanjutkan pertanyaan yang lain. Sekedar bertanya apa? Ya, waktu contohnya pernikahan, ya atau mahar, ya. Dan tidak ada yang lain. Sekedar memang pertanyaan yang sangat dibutuhkan. Seperti itu. Adapun kabar ini bukan kebutuhan ya. Kalau seandainya pun sakit ataupun meninggal dunia akan sampai kabarnya kepada dia insyaallah taala ya. Bukan kebutuhan untuk bertanya kabar. Apalagi ini akan melebar pertanyaannya ya. Akan meluas, kemudian akan bertanya ya hal-hal yang kemudian tidak penting seperti itu. Baik ya. Berikutnya ada pertanyaan ini. Bismillah Ustaz Afwan, mau tanya lagi. Oh berarti sebelumnya sudah bertanya ini. Jadi saya mau bangun usaha sekitar 10 juta nih bersama teman. Ya. Qadarullah beliau tidak punya modal. Jadi beliau mau pinjam uang ya saya sekitar 5 juta sebagai ganti modal untuk bangun usaha bersama. Jadi intinya saya menalangi lebih dahulu modal beliau. Terus dalam pembagian hasil kami sepakat 50% Ustaz. Jadi beliau setiap bulannya mencicil pinjaman atau hutang yang 5 juta tadi Ustaz selama 3 bulan dari hasil pembagian hasil usaha kami. Itu gimana Ustaz hukumnya?
Baik, modal minjam atau hutang, lebih tepat adalah berhutang bukan minjam ya, karena untuk uang ya itu menggunakan istilah pinjam tidak tepat. Mengapa? Karena pinjam ini adalah pengembalian barang nanti secara utuh dan barang yang sama seperti yang dipinjamkan. Adapun hutang tidak. Hutang itu menghabiskan ya fisik barang yang ada ya di awal akad, kemudian nanti menggantikan dengan nilainya. Ya, dengan nilainya seperti itu. Maka ini hutang. Bolehkah seperti ini? Ya. Usaha yang akan dibangun bernilai 10 juta, kemudian ternyata rekan dari pemodal investor ini tidak punya uang, lantas berhutang, ya boleh tidak? Maka boleh insyaallah taala, ya asalkan ya tidak ada syarat tambahan, ya tidak ada syarat tambahan, tidak ada syarat manfaat, ya yang disepakati untuk bisa didapatkan oleh orang yang memberikan hutang atau piutang tersebut, ya demikian. Dan bila murni ini ingin membantu saudara, ya membantu saudara, teman, rekan, maka ini bagus, ini bentuk ihsan kepadanya, ya di mana dia tidak punya modal tapi diberikan modal seperti itu, ya bersama, dan nanti bahkan ya ini nanti akan dikembalikan dalam waktu jangka waktu yang tertentu contohnya, ya. Maka yang seperti ini untuk kebolehannya ada syarat. Syarat pertama adalah penentuan waktu pengembalian. Ini penting ya supaya nanti tidak terjadi ketidakjelasan sehingga mengakibatkan perseteruan. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya kesepakatan untuk memberikan ya manfaat, keuntungan atau tambahan kepada orang yang memberikan piutang kepadanya. Demikian, ya. Dan tidak ada denda-denda keterlambatan. Ya, kenapa? Karena menjadi riba kalau ada denda keterlambatan. Demikian pula ada keuntungan manfaat yang didapatkan oleh orang yang memberikan piutang bila disepakati. Demikian, ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang menarik keuntungan apa saja bentuk ya keuntungannya, maka itu adalah riba, seperti itu. Demikian, ya. Dan tentunya ya bagi hasilnya ini, ya bagi hasilnya harus jelas pula. Jadi ini ada dua akad yang digabungkan dan ini tidak masalah. Ya, akad yang pertama akad hutang, ya kemudian yang berikutnya adalah ya ini adalah akad mudharabah, ya akad mudharabah atau kita katakan ini akad musyarakah, ya bukan mudharabah karena di sini pemodalnya ada dua, demikian. Dan tentunya ya dalam akad musyarakah ini para pemodal harus siap menanggung kerugian sebesar modalnya masing-masing. Nah, bila dilihat dari pertanyaan ini, maka tentunya pemodal ini ada dua, kemudian masing-masing memberikan ya setengah dari modal keseluruhan, yaitu 5 juta, 5 juta, demikian. Hanya saja satu investor atau pemodal ini berhutang, tidak masalah, ya tidak masalah, demikian. Yang jelas bahwasanya modal yang 5 juta yang didapatkan dengan cara hutang tersebut, ya ini caranya halal. Kemudian berikutnya adalah dia tanggung kerugiannya sebesar modalnya. Jadi masing-masing pemodal ini menanggung kerugian sebesar modal. Kemudian dalam penentuan keuntungan, ya tidak boleh dia sifatnya stagnan dan stabil, ya tidak boleh stabil terusnya. Seperti menetapkan kestabilan itu menetapkan dengan nominal tertentu, ya. Adapun dalam bentuk persentase maka ini yang memang diinginkan, ya, ini yang diinginkan dan ini yang dituju, demikian, ya ini yang syar'i. Adapun dalam bentuk ya nominal tertentu yang stabil seterusnya maka ini tidak dibenarkan. Berarti ini tidak memperdulikan untung dan rugi. Maka ini seperti orang yang ya ingin menjamin keuntungan saja dan modalnya, seperti itu, ya seperti itu, ya. Jadi tidak boleh modal itu dijamin keamanannya dan keutuhannya ketika selesai akad kerjasama ini. Kemudian begitu juga tidak boleh adanya penentuan keuntungan dengan bentuk yang stabil juga atau stagnan seterusnya. Contohnya dia katakan ya saya setiap bulannya
ya mendapatkan keuntungan 2 juta begitu, maka tidak boleh ya, karena ini bisa jatuh kepada kezaliman ya, karena dia tidak memperhatikan ya untung dan rugi, demikian, karena dia bukan pekerja ya, kecuali kalau disepakati dia bekerja namun dia memberikan modal, oleh karena ini tidak benar ya. Baik, seperti itu ya. Tentunya usaha yang dibangun juga ini adalah usaha yang halal tentunya ya, usaha yang halal, demikian ya. Baik, barangkali ini jawaban untuk pertanyaan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan yang mirip, tapi tidak mengapa, kita barangkali butuh ya untuk mengulangi jawabannya, begitu juga untuk memberikan jawaban bagi penanya ini, barangkali tidak mengikuti kajian kita ya, atau baru kali ini atau dalam beberapa waktu ya, itu terlewatkan kajian kita, tidak masalah, kita ulangi supaya ini semakin jelas bagi kita ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mengganggu waktunya. Apa hukum jualan online ya, akan tetapi barang kita belum bersama kita, itu belum ready, belum dimiliki, barangnya masih di toko, contohnya barang tersebut saya ambil di aplikasi Shopee atau Lazada, demikian. Baik ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini sudah kita bahas tapi tidak masalah, kita ulangi ya, bahwasanya ya ada rincian dalam hal ini. Pertama adalah ya, apabila menjual ya barang tersebut dengan ya mengambil gambar dari produk yang ada dan dia belum mewakili pemilik barang ya, lalu dia menjual barang tersebut dengan menetapkan harga sementara barang tersebut belum dibeli, ya, lalu ditetapkan harga, begitu disepakati harga dan harga tersebut mengikat, baru dia mencari barang tersebut ya, membelinya ya dari toko online ya, atau lapak online di aplikasi contohnya Shopee atau Lazada, maka yang seperti ini wallahu ta'ala alam adalah diharamkan ya. Mengapa diharamkan? Karena ini melanggar sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak, janganlah kau jual barang yang belum kau miliki, demikian. Ini rincian pertama. Rincian yang kedua, apabila dia membeli barang, apabila dia menjual barang dengan cara dia mengambil foto produk barang tersebut ya, lalu dijualnya kepada customer atau calon customer, kan begitu. Yang dia contohnya menerima permintaan spesifikasi barang, kemudian menetapkan spesifikasi barang tersebut ya, dan setelah disepakati. Namun ketika hendak menuju kepada penetapan harga, maka dia berpindah atau dia melakukan pending terhadap kesepakatan harga, lalu dia baru memesan barang tersebut, membeli barang dan kontan dibayar, seperti itu. Hanya saja barang tersebut itu tidak sampai kepada dirinya, belum sampai kepada dirinya, lalu dia jual kepada customernya, orang lain, maka yang seperti ini juga terlarang. Mengapa? Karena ini menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya. Kalau yang tadi yang pertama, rincian pertama itu belum dimiliki sama sekali. Kalau yang ini ya, rincian kedua, barang tersebut belum sempurna kepemilikannya, maka tidak boleh dijual belikan. Ya. Karena dia menjual barang yang belum sempurna, yang belum dia serah terimakan kepada dirinya, belum diserah terimakan kepada dirinya. Dia belum menerimanya atau perwakilannya belum menerimanya. Maka tidak dibenarkan menjual barang seperti ini. Ya. Berdasarkan hadis
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Nabi SAW bersabda, "Mani bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am." Kata Nabi SAW, ya, siapa saja yang membeli makanan maka janganlah dia menjual kembali makanan tersebut sampai dia serah terimakan. Maksudnya dia terima. Baik itu dirinya atau perwakilannya yang menerimanya. Jadi tidak boleh dijual kembali sampai dia terima barang itu. Demikian. Nah, ini tadi kalau seandainya dijual barang tersebut kepada customer, ya, walaupun tadi melakukan pending terhadap kesepakatan harga, ya, lalu dia beli, namun barang tersebut belum dia terima, maka tidak boleh dia jual. Ya. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya saya meyakini bahwasanya segala sesuatu itu barang-barang dagangan itu seperti makanan. Jadi sama, hukumnya seperti makanan. Tidak boleh untuk dijual kembali sampai diserah terimakan terlebih dahulu. Apa hikmahnya dari larangan ini? Kalau ada kerusakan selama perjalanan, ini ya tidak akan diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Demikian, ya, seperti itu. Baik, ya. Rincian yang ketiga, dan ini adalah yang boleh, ya, insyaallah taala, ya, adalah menjual secara online satu produk dengan mengambil foto, ya, mengambil foto dari produk yang ada di toko online atau di toko lain, begitu ya. Kemudian menjualnya dengan spesifikasi yang jelas ketika ditanya oleh customer atau calon customer, ya, pelanggan menanyakannya, maka diberikan spesifikasi barang tersebut. Ketika hendak menuju kepada kesepakatan harga, maka dia pending, ya, dia pending. Lalu dia membeli barang tersebut, ya, baik itu dirinya maupun perwakilannya membeli barang, lalu diserah terimakan kepada dirinya. Kemudian dia baru menjualnya. Mungkin barangkali barang tersebut adalah barang yang dekat. Contohnya adalah, ya, ternyata, ya, toko yang dimana barang tersebut dipesan itu ada di tetangga sebelahnya. Ya, ada di tetangga sebelahnya. Demikian, ya. Maka seperti ini dibolehkan, dibeli kemudian baru setelah itu dijual, disepakati harga, kemudian dikemas dan dikirim. Nah, seperti itu. Maka ini dibolehkan, ya. Nah, seperti ini sulit untuk berlaku seperti yang ditanyakan, karena ini contohnya barang yang diambil dari aplikasi Shopee atau Lazada. Tentunya ini tidak termasuk, ya. Ini kasus yang lain, tapi kita harus merinci, ya, supaya sempurna dan luas pembahasannya. Demikian. Lebih komplit pembahasannya. Baik, cara yang ketiga, cara yang keempat, kita kan ini keempat, ya. Ini seperti juga tidak seperti yang ditanyakan, ya, karena agak sulit yang seperti ini, yaitu menjual barang dengan mengambil foto-foto produk atau barang tersebut yang ada di toko-toko yang lain, ya, dengan spesifikasi yang rinci atau lengkap, ya. Kemudian, ya, ketika ada pemesan, maka dia penjual online ini, dia menghubungi pemilik toko atau menghubungi, ya, pemilik produk tersebut untuk bisa menjadi agen penjualan. Dan ini boleh untuk dilakukan sebelumnya, sebelum dia melakukan jual beli, ya, atau misalnya sebelum dia membuka lapak jual beli online, atau setelah ada pemesanan, ya. Tapi tidak boleh dilakukan setelah adanya kesepakatan harga. Demikian, ya. Karena kesepakatan harga ini bagian dari jual beli, demikian. Sementara barang belum dimiliki. Nah, oleh karenanya, ya, sebelum terjadinya kesepakatan harga, ya, untuk rincian yang keempat ini boleh untuk menjadi wakil, ya,
Dan itu harus dihubungi dulu pemilik barang. Bisa sebelum ya menjadikan diri sebagai penjual online atau ketika ada pemesan. Boleh ya. Demikian. Hubungi pemilik barang lalu mintakan kepada pemilik barang untuk bisa menjualkan barang tersebut. Ya, menjualkan barang tersebut. Maka ya tentunya ada dua cara. Yang pertama adalah ya diketahui harga dasar, diketahui harga dasar dari sang pemilik barang. Ini wajib untuk diketahui harga dasar. Kemudian setelah itu nanti dia jual sesuai dengan ya keinginan dari sang penjual online ini. Nah, yang jelas dia harus meminta izin untuk menjadi agen penjualan atau minta izin untuk menjualkan barang tersebut. Ya, seperti itu. Dan ada dua bentuknya. Yang pertama adalah diketahui harga dasar atau harga pokok dari barang tersebut. Nanti setelah itu dia menjual sesuai dengan keinginannya. Demikian si agen tadi atau penjual online tersebut. Atau cara yang kedua dengan cara adalah dengan ditetapkannya atau disepakati ini harga jual dari sang pemilik barang atau pemilik produk tersebut atau toko tersebut. Ya, ini diketahui harga jualnya, dan bila dipersyaratkan demikian maka tidak masalah. Ya, tidak boleh dijual melebihi dari harga ini. Maka kewajibannya adalah ya diketahuinya fee atau upah dari penjualan tersebut, karena agen ini dia kan ingin mendapatkan keuntungan, ya, selisihnya. Maka tentunya di sini harus ada penjelasan pada fee atau upahnya. Demikian. Nah, ketika harga jual telah ditetapkan dan tidak boleh dijual melebihi harga tersebut, ya, maka ada kewajiban untuk ditetapkannya fee bagi si agen atau penjual online ini. Seperti itu. Nah, apabila sang penjual online ini atau agen ini dia telah berhasil menjual melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemilik barang, maka kelebihan dari harga jual tersebut adalah milik dari pemilik barang, tidak boleh dimiliki. Ini bentuk pengkhianatan, bentuk mengambil harta orang lain dengan cara batil. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ya, saya kira kita cukupkan dulu lah ya untuk penyampaian materi ini, ya. Sudah 1 jam lebih ya kita menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Insyaallah ta'ala. Kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini, dalam kajian ini banyak kesalahan, kekurangan dan keliruan. Maka kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terlepas dari kekurangan dan kekeliruan ini. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk mengambil semua bentuk benar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.